Ada satu kisah mengenai sebuah desa di pedalaman Jawa Tengah. Desa Gunung Wetan namanya. Desa ini sangat terpencil. Penduduknya pun hanya terdiri dari beberapa puluh kakak. Dan penduduk di sini rata-rata orang tua. Para anak muda sudah pergi merantau ke kota. Ada yang unik dari desa ini, yaitu posisi rumahnya. Semua rumah di desa ini dibangun dengan posisi sejajar di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan ada satu jalan besar di desa, dan semua rumah dibangun di pinggir jalan itu. Jadi bentuk desa ini memanjang terus sampai ujung jalanan. Sekilas mirip rumah di film-film western atau koboi Amerika. Pantang bagi penduduk desa untuk membangun di belakang rumah-rumah lainnya. Hal itu didasari oleh kepercayaan penduduk setempat yang akan segera kita bahas. Desa ini sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Hanya ada satu jalan yang hanya muat satu mobil. Jadi bisa dibilang, kalau tak ada jalan itu maka desa ini terisolasi di tengah hutan. Hanya jalan itu satu-satunya akses keluar masuk. Di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Tak perlu disebut nama gunungnya. Penduduk di sini rata-rata tak memiliki pekerjaan. Mereka hidup dari uang kiriman anak-anak mereka di kota. Jadi bisa dibilang desa ini jadi tempat peristirahatan bagi para orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Karena suasananya sendiri tenang dan sepi. Di desa ini juga mengalir sebuah anak sungai Bengawan Solo. Di sana terkadang jadi tempat hiburan para warga untuk memancing. Dan yang paling parah adalah tidak adanya listrik di desa ini. Alkisah ada dua orang kota yang berkunjung ke desa ini. Mereka adalah Joko dan Nanda, berusia 34 dan 27 tahun. Kedua laki-laki ini adalah seorang perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membangun semacam tambang batu dan pasir di sekitar pedesaan ini. Sebenarnya tambang tersebut sudah hampir selesai dibangun. Akan tetapi karena adanya getaran hebat akibat aktivitas tambang, banyak laporan mengenai genteng-genteng warga yang pecah, kaca pecah, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, Joko dan Nanda dikirim untuk mengambil data untuk pemberian kompensasi kepada warga sekitar. Kedatangan mereka disambut baik. Salah satu orang yang dituakan di desa bernama Pak Handoko menyambut mereka, atau akrab disapa Pak Han. Usianya sekitar 53 tahun. Dituakan bukan karena tua dalam arti usia, melainkan dari pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi masalah. Joko dan Nanda diberi tempat tinggal di sebuah rumah yang memang sedang kosong karena pemiliknya merantau ke kota. Mereka berdua pun dipersilahkan menginap di sana beberapa hari. Singkat cerita, pengambilan data dan survei mereka berjalan lancar di hari pertama. Rata-rata dari warga mengeluhkan pecahnya genteng dan kaca mereka akibat getaran dari tambang beberapa hari lalu. Nanti kalau sudah mulai beroperasi, tidak akan ada getaran-getaran semacam itu, Pak. Kemarin karena baru dibangun, kami perlu tenaga besar untuk mencari sumber daya di sekitar gunung, kata Joko menjelaskan ke beberapa warga. Kemudian Pak Han menjelaskan kembali kepada para warga dengan bahasa Jawa. Ya wis mas, mun tambah dangu, monggo balik teng griya, siram, maam kalian istirahat. Ya sudah mas, sudah mau malam, silahkan kembali ke rumah, mandi, makan dan istirahat, kata Pak Han mempersilakan Joko dan Nanda untuk kembali ke rumah singgah mereka. Hari saat itu memang sudah menjelang malam. Suasana gelap sekali. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan luar rumah mereka. Tak terkecuali Joko dan Nanda. Mereka mandi di sebuah kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Airnya langsung dari sumur. Lumayan segar untuk mandi pagi. Tapi kalau terlalu sore, airnya berubah menjadi dingin. Malam harinya, Joko dan Nanda mulai menyusun laporan ke perusahaan mereka melalui tulisan tangan. Mereka berdua duduk di beranda rumah yang lumayan luas, ditemani remang-remang cahaya lampu minyak.
Para warga juga masih ada yang berkeliaran dan berkumpul untuk mengobrol seperti lingkungan antar tetangga pada umumnya. Jadi walaupun tidak ada listrik, desa ini tidak terlalu mencekam karena para warganya sendiri lumayan aktif di malam hari. Walau saat itu jam masih menunjukkan pukul 21.00 alias jam 9 malam. Hingga suatu kejadian janggal terjadi di malam itu. Terdengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar dari ujung jalan desa. Karena desa ini bentuknya memanjang, jadi semua warga bisa mendengar suara itu. Bunyinya kring-kring, seperti lonceng yang berbunyi berulang-ulang. Sontak para warga menatap ke ujung jalan lurus itu bersamaan. Kemudian secara serentak mereka masuk ke rumahnya masing-masing, mematikan lampu minyak dan menutup rapat semua jendela dan pintu. Joko dan Nanda tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bingung sambil melihat sekitar. Hingga akhirnya datanglah Pak Han yang berlari ke arah mereka. Masuk, masuk. Ujar Pak Han dengan wajah panik. Dengan cepat, Joko dan Nanda masuk ke rumah diikuti Pak Han sambil mematikan semua lampu. Jendela dan pintu dikunci rapat. Mereka berdua bingung dengan apa yang terjadi. Pak Han duduk bersandar di pintu. Suara kring-kring itu terus terdengar, seakan ada sesuatu yang berjalan di depan rumah. Dengan wajah berkeringat, Pak Han mengatur nafasnya sejenak. Kemudian dia berkata, Mas Nanda, Mas Joko, ingat ya, kalau dengar suara itu lagi, langsung masuk rumah. Jangan ada cahaya, pintu jendela kunci semua, dan jangan coba-coba lihat keluar. ujar Pak Han dengan nada serius. Loh, kenapa Pak? Tanya Joko penasaran. Setan, itu suara setan cincing. Kalau dia datang ke sini, artinya dia sedang cari makan. Kata Pak Han. Kalau kalian sampai ketahuan, mereka akan datang dan kalian akan jadi korban. Lanjutnya, wih, serius Pak? Tanya Nanda yang semakin penasaran. Sementara suara lonceng masih terdengar jelas di luar sana. Terus kalau ketahuan kita dimakan gitu? Tanya Nanda lagi. Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tak berdaya pagi harinya. Tak ada yang tahu. Pemuda-pemuda itu masih bernafas, tapi dia membisu, tidak bergerak. Nggak bicara, seperti patung tapi tidak kaku. Badannya lemas, jadi tidak jelas. Antara hidup dan mati. Kalau hidup tapi tidak respon apa-apa. Dan kalau mati, itu masih ada nafasnya. Tutur Pak Han menceritakan segalanya. Mereka pun terdiam sesaat. Suasana pun menjadi hening. Sementara suara lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. Maaf mas, kalian memang harus tahu soal setan ini. Dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya tidak bisa pulang. Terlalu bahaya di luar. Saya meninggalkan istri saya di rumah demi memperingatkan kalian. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, saya tidak akan datang ke sini untuk memperingatkan. Saya lebih pilih di rumah. Ucap Pak Han. Malam itu, Pak Han tidur bersama mereka di rumah itu. Suara lonceng terus terdengar, bahkan saat mereka hendak tertidur. Tak ada yang tahu makhluk apa yang sedang berkeliaran di luar sana. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud asli makhluk itu. Tak ada satupun dari penduduk di sini pernah melihatnya. Karena kalau melihat, setan itu akan bertamu ke rumah mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu. Dan alasan kenapa semua rumah di sini dibangun sejajar adalah supaya suara itu terdengar ke semua rumah. Selain itu, agar si setan hanya berjalan lurus dan tidak belok kemana-mana. Disebut setan cincing karena setan itu berbunyi kring-kring. Akan tetapi, warga desa mendengarnya berbeda. Mereka menyebutnya cincing. Dan demikianlah setan itu mendapatkan namanya. Keesokan paginya, Joko dan Nanda sepakat untuk tidak membicarakan apa yang terjadi semalam. Mereka mengerjakan tugas seperti biasa, melakukan survei ke setiap rumah. Satu rumah bisa memakan waktu 1 jam. Hari ini menjadi hari terakhir mereka bertugas. Kalau lancar, mereka akan pulang besok paginya. Selama melakukan tugasnya dan bercengkrama dengan warga desa, tidak ada satupun warga desa yang mengungkit kejadian semalam.
Mereka bertingkah seakan tak ada terjadi apa-apa semalam. Semua tampak biasa. Joko dan Nanda juga enggan bertanya apa-apa. Biarlah, nanti mereka bertanya ke Pahan kalau ada apa-apa. Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan pun selesai. Malam pun perlahan tiba. Sebenarnya Joko sudah menghubungi perusahaan agar dijemput sebelum malam. Akan tetapi pihak perusahaan hanya akan menjemput mereka esok pagi. Jadi mau tak mau mereka harus menginap 1 malam lagi. Mereka hanya berdiam diri di dalam rumah saat itu, mengingat kejadian kemarin malam. Padahal para warga lain tampak biasa di luar sana, berkumpul dan mengobrol seperti biasa. Mas Joko, kira-kira bentuk setannya gimana ya? Tanya Nanda sambil merebahkan badannya di sebuah tikar yang mereka gelar di lantai. Wah, mana aku tahu. Jawab Joko. Aku penasaran loh mas. Nanti coba aku cari akal supaya bisa lihat, kata Nanda dengan wajah penasaran. Joko pun menoleh ke arah Nanda dengan wajah malas. Ya, kalau bisa jangan sampai datang lagi. Awas kalau kamu macam-macam ya. Turuti saja apa kata Pahan. Ini malam terakhir kita loh. Cari aman sajalah, ucap Joko menasehati. Tak lama terdengar suara seseorang dari luar. Orang itu seperti ketakutan, berjalan ke sana kemari sambil teriak, "Cing cing, cing cing." Suara itu mengundang Joko untuk keluar dari rumah. Saat sampai di luar, Joko melihat para warga secara serentak masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintu rapat-rapat. Suasana mendadak gelap gulita saat lampu-lampu dimatikan. Suara itu terdengar lagi. Kring kring. Joko pun segera mengikuti apa yang dilakukan warga lainnya. Pintu ia tutup rapat. Lampu minyak ia matikan. Kegelapan total melanda seluruh desa. Joko dan Nanda berbaring sambil membaca doa. Suara lonceng itu terus terdengar jelas di luar sana. Nanda yang sudah sangat penasaran pun memikirkan bagaimana cara untuk bisa melihat sosok setan itu. Ia takut, tapi juga penasaran. Maka ia pun diam-diam berjalan ke arah jendela. Saat itu, Joko sedang berdoa dengan mata terpejam, sehingga tak menyadari perbuatan Nanda. Dengan santainya, Nanda mengeluarkan ponselnya. Ia mengarahkan kamera ponselnya keluar jendela yang ada di balik gorden. Ia sengaja merekam ke arah luar jendela. Beberapa detik berhasil ia tangkap melalui kamera ponsel. Suara lonceng masih terdengar di luar sana. Nanda kemudian melihat hasilnya. Dari video tangkapan Nanda, terlihat ada bentuk manusia yang sedang berjalan di tengah jalan desa yang sepi. Seorang laki-laki dengan baju khas keraton Jawa berjalan lambat di tengah kegelapan. Di kakinya terikat 2 pasang lonceng yang setiap berjalan akan menghasilkan suara. Akan tetapi Nanda tidak tahu persis bagaimana wajahnya. Nanda hanya diam dan kemudian menghapus video itu karena ketakutan. Ia juga tak bicara apa-apa kepada Joko. Hingga tak lama berselang, suara lonceng itu berhenti. Joko pun berhenti berdoa dan membuka matanya. Kok hilang, Nan? Tanya Joko sambil melihat Nanda karena suara itu menghilang. Saya nggak tahu mas, jawab Nanda. Mau cek keluar mas? Tanya Nanda. Jangan, cari mati kamu. Tidur saja, tidur, jawab Joko. Mereka akhirnya memutuskan untuk memejamkan mata. Karena belum mengantuk, agak sulit bagi mereka untuk tertidur. Beberapa menit kemudian, muncul suara dari luar rumah mereka. Mas Joko, Mas Nanda. Terdengar suara Pak Han memanggil dari luar. Loh, Pak Han mas, kata Nanda yang kembali membuka mata. Kemudian Joko pun duduk. Ayo keluar dulu, kata Joko yang lantas berdiri dan berjalan ke arah pintu. Nanda mengikuti Joko dari belakang. Anehnya, saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Pak Han di depan rumah mereka. Joko pun berjalan maju beberapa meter sambil melihat sekitar yang gelap dan sepi. Pahan, panggil Joko. Akan tetapi tak ada satupun orang yang menyahut. Nanda kemudian berdiri samping Joko sambil ikut melihat sekitar. Tidak ada orang loh mas, sepi begini, kata Nanda. Masuk aja mas, masuk, lanjut Nanda sambil terlihat ketakutan. Belum sempat masuk ke dalam rumah, suara lonceng itu terdengar lagi.
kring. Kali ini hanya satu kali. Dan sumber suara itu dari arah belakang mereka. Tercium juga bau-bau anyir di sekitar mereka. Sontak, mereka berdua kaget. Wajahnya seketika pucat dan seluruh badannya gemetar. Tak ada yang berani berbicara saat itu. Mereka pun menelan ludah saking takutnya. Sambil mengucapkan doa-doa mereka menoleh ke belakang. Dan saat menoleh ke belakang, mereka berhadapan dengan seorang laki-laki berpakaian khas keraton Jawa dengan belangkon. Wajah laki-laki itu berbentuk manusia pada umumnya. Hanya saja hidungnya mirip hidung babi dan mulutnya lebar dengan sebuah lidah panjang yang menjulur ke bawah hingga ke leher. Kedua pasang matanya berwarna merah menatap tajam. Kemudian sosok laki-laki itu menyeringai ke arah Joko dan Nanda. Dah bagus, konangan. Ucap sosok itu yang membuat mereka berdua terpaku dan tak bisa bergerak. Keesokan harinya, Pak Han menemukan rumah singgah Joko dan Nanda kosong melompong. Sementara barang-barang mereka masih ada di sana. Semua warga pun dengan cepat mengetahui hal ini. Tak lama, supir yang menjemput mereka datang. Dan ia dijelaskan mengenai hilangnya Joko dan Nanda. Setelah dilakukan pencarian yang melibatkan beberapa warga desa, Joko dan Nanda ditemukan tergeletak di tengah hutan. Mata mereka melotot, menatap lurus ke depan. Ketika ditanya, mereka tak menjawab apa-apa. Tubuh mereka juga tidak bisa bergerak, lemas seperti mayat. Tapi nafasnya itu masih ada. Persis seperti yang diceritakan Pak Han di malam-malam sebelumnya. Antara hidup dan mati. Kalau hidup tapi tidak respon apa-apa. Dan kalau mati, itu masih ada nafasnya. Melihat hal ini, para warga sudah tahu kalau setan cincinglah pelakunya. Mereka melanggar pantangan warga desa ketika setan itu muncul. Pak Han amat menyesal dengan kejadian ini. Joko dan Nanda telah menjadi saksi sekaligus korban. Mereka melihat sendiri bagaimana wujud setan itu. Akan tetapi mereka tak bisa bercerita karena kondisi mereka sekarang ini. Mereka berdua pun akan menjalani sisa hidup mereka dengan kondisi seperti itu. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi selama 15 tahun yang lalu. Dan sungguh sangat miris. Karena kejadian itu harus terjadi lagi di desa ini. Sekian cerita misteri kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya kita harus mematuhi peraturan yang ada di setiap tempat yang kita singgahi atau kita kunjungi. Karena mau tidak mau itu adalah adat istiadat mereka. Kalaupun kalian menolaknya, lebih baik dibicarakan dulu sebelum melakukan penolakan. Oke, sampai segitu ceritanya. Sampai jumpa di konten cerita misteri lainnya. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.